Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Dan Atika Bedawi dengan NIM 10156123044. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majede, jurusan Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini sebagai ujian akhir semester saya mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Dan dosen pengampu saya adalah Ibu Madiani Alia, MPD. Yang pertama, hakikat dan aspek-aspek psikologi perkembangan. Hakikat perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung sepanjang hayat, mulai dari masa konsepsi hingga kematian. Perubahan ini mencakup pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, kematangan emosional, dan penyesuaian sosial. Menurut Santrok tahun 2011, perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan dan pengalaman. Aspek psikologi perkembangan meliputi perkembangan fisik, yaitu pertumbuhan tubuh, otot, otak, dan koordinasi motorik. Perkembangan kognitif, yaitu proses berpikir, belajar, dan mengingat. Menurut Piaget, perkembangan ini terjadi secara bertahap dari tahap sensori motor, profesional, operasional konkret, hingga operasional formal. Perkembangan sosial emosional, kemampuan memahami dan mengelola emosi, membentuk hubungan sosial, dan membangun identitas diri. Yang kedua, periode dan tugas perkembangan. Periode perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, pada masa bayi 0-2 tahun, tugas perkembangan meliputi belajar berjalan, mengenali orang tua, dan berbicara. Yang kedua, masa kanak-kanak 2-6 tahun. Tugasnya termasuk pengembangan kemandirian, bermain dengan teman sebaya, dan membentuk dasar moral. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir 6-12 tahun. Anak mulai belajar tanggung jawab dan keterampilan akademik. Yang keempat, masa remaja 12-18 tahun. Remaja mencari identitas dari diri dan mulai merancang masa depan. Yang kelima, masa dewasa awal 18-40 tahun. Fokus pada hubungan intim, karir, dan keluarga. Dan yang keenam, masa dewasa tengah 40-65 tahun. Fokus pada produktivitas dan peran sosial. Yang ketujuh, masa lanjut usia 65 tahun ke atas. Tugas utamanya adalah refleksi atas kehidupan yang telah dijalani. Menurut Hafid Hars 1972, tugas perkembangan adalah pencapaian yang diharapkan individu pada setiap tahap kehidupan. Kegagalan memenuhi tugas ini dapat berdampak pada perkembangan di tahap berikutnya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Perkembangan manusia tidak terlepas dari pengaruh dua faktor utama. Yang pertama, faktor genetik, menentukan potensi bawaan seperti kemampuan intelektual, kondisi fisik, atau temperamen. Yang kedua, faktor lingkungan, pengaruh dari keluarga, pendidikan, budaya, dan pengalaman sosial. Ia menjelaskan bahwa lingkungan ini memiliki sistem yang saling berinteraksi seperti keluarga, sekolah, dan budaya. Misalnya, anak yang tumbuh dalam keluarga suportif akan lebih mudah mengembangkan rasa percaya diri dibandingkan anak dalam lingkungan penuh konflik. Yang keempat, karakteristik perkembangan anak usia dini. Pada usia dini 0-6 tahun, anak mengalami perkembangan pesat seperti fisik, yaitu perkembangan motorik kasar, berjalan, berlari, dan motorik halus, menggambar, dan memegang pensil. Kognitif, anak berada di tahap praoperasional yang ditandai
oleh pemikiran simbolis tetapi belum logis. Anak sering menggunakan imajinasi dalam bermain. Sosial emosional. Anak belajar membangun hubungan dengan orang dewasa dan teman sebaya. Peran orang tua dan guru pada tahap ini sangatlah penting, terutama dalam menyediakan lingkungan yang merangsang perkembangan bahasa dan kreativitas. Yang kelima, karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Pada usia sekolah, 6-12 tahun, anak mulai memahami dunia secara logis dan nyata. Menurut Piaget, anak berada di tahap operasional konkret. Kognitif. Anak mulai mampu menyelesaikan masalah secara logis selama masalah tersebut konkret. Mereka juga memahami konsep seperti volume, berat, dan angka. Sosial. Anak mulai menjalin hubungan yang lebih kompleks dengan teman sebaya mereka, berjalan bekerja sama, dan bersaing secara sehat. Dan moral, menurut Kohlberg, anak mulai mengembangkan pemahaman moralitas konvensional, yaitu mengikuti aturan demi menjaga keharmonisan sosial. Guru berperan besar dalam membangun keterampilan akademik dan membentuk sikap sosial anak. Keenam, karakteristik perkembangan remaja. Masa remaja 12-18 tahun adalah periode transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan besar seperti fisik, yaitu pubertas membawa perubahan hormonal yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Kognitif, remaja berada pada tahap operasional formal di mana mereka mulai berpikir abstrak, kritis, dan hipotetis. Sosial emosional, yaitu remaja menghadapi krisis identitas. Mereka berusaha menemukan siapa diri mereka melalui eksplorasi minat, nilai, dan peran sosial. Yang ketujuh, karakteristik perkembangan masa dewasa. Masa dewasa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, masa dewasa awal, yaitu 18-40 tahun. Fokus pada hubungan intim dan karir. Menurut Erikson, individu menghadapi tantangan intimasi vs isolasi. Yang kedua, masa dewasa tengah, yaitu 40-65 tahun. Individu mulai mengevaluasi pencapaian hidupnya. Tahap ini disebut generavitas vs stagnasi, di mana orang dewasa berusaha memberikan kontribusi kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, dewasa akhir 65 tahun ke atas. Individu menghadapi tantangan integritas vs keputusasaan, merefleksikan kehidupan dengan rasa bangga atau penyesalan. Yang kedelapan, faktor perkembangan dan perbedaan individual orang dewasa. Perbedaan individual pada orang dewasa dipengaruhi oleh faktor biologis, kesehatan, genetika, dan penuaan. Faktor sosial yaitu pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman hidup. Faktor kepribadian yaitu kecenderungan individu untuk bersikap terbuka terhadap perubahan atau konservatif. Pemahaman tentang perbedaan ini penting untuk menyesuaikan pendekatan pendidikan dan pekerjaan. Yang kesembilan, kebutuhan anak usia sekolah dasar dan orang dewasa. Kebutuhan anak usia sekolah dasar 6-12 tahun berada di tahap perkembangan operasional konkret menurut Piaget. Pada tahap ini, kebutuhan utama mereka adalah yang pertama, kebutuhan fisik. Makanan sehat untuk mendukung pertumbuhan fisik. Aktivitas fisik untuk memperkuat motorik kasar dan halus.
Yang kedua, kebutuhan emosional. Dukungan kasih sayang dari keluarga dan guru, penghargaan atas prestasi mereka baik di rumah maupun di sekolah. 10. Implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Setiap tahapan perkembangan membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda. Anak usia dini membutuhkan pendekatan berbasis bermain. Anak usia sekolah memerlukan pendidikan yang menekankan kerjasama dan disiplin. Remaja membutuhkan pendekatan yang melibatkan diskusi kritis. Orang dewasa memerlukan pendekatan yang relevan dengan pengalaman hidup. Penyelenggaraan pendidikan harus fleksibel yang memahami kebutuhan unik setiap tahap perkembangan. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.